Tidakkah yang paling berat itu adalah ini, merendahkan diri untuk membunuh keangkuhan, mempertontonkan ketololan untuk mencemooh kebijaksanaan kita sendiri? Bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. Pemikiran adalah bayangan dari perasaan kita, selalu lebih gelap, lebih kosong, dan lebih sederhana. Saya tidak sedih kalau Anda telah membohongi saya, tapi saya justru sedih karena sejak saat itu saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. Cinta adalah penyakit. Ia membuat orang lemah di hadapan insan yang dicintainya. Ia menyebabkan candu kehidupan, seakan-akan hidup tak punya arti tanpanya, dan seseorang harus memiliki kebergantungan dengannya. Oleh sebab itu, aku tak mau terjerat cinta, dan tidak akan menoleransi diriku terjebak cinta untuk selama-lamanya. Aku mencintai hutan. Tidak enak tinggal di keramaian, di sana terlalu banyak mereka yang bernafsu. Keyakinan yang buta bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan. Bila seseorang tidak memiliki ayah yang baik, ia harus menciptakannya. Orang harus tetap memiliki kekacauan dalam dirinya, untuk dapat melahirkan bintang yang menari. Terdapat lebih banyak kebijaksanaan di balik tubuhmu daripada di balik filosofi terdalammu. Seorang wanita mungkin merasa nyaman atas persahabatannya dengan seorang pria, tetapi agar keadaan seperti itu berlangsung lama, harus disertai sedikit rasa benci. Selalu ada kegilaan dalam cinta. Tapi juga selalu ada alasan dalam kegilaan. Ada satu hal yang harus dimiliki, apakah jiwa yang ceria karena alam, atau jiwa yang ceria karena seni atau pengetahuan. Sesungguhnya manusia adalah arus yang tercemar. Seseorang harus menjadi seperti laut, untuk menerima arus tercemar tanpa menjadi kotor. Iblis pernah berkata kepadaku, Tuhan juga mempunyai neraka, itulah bukti cintanya pada manusia. Kita mencintai hidup, bukan karena kita terbiasa hidup, tapi karena kita terbiasa mencintai. Pernikahan menandakan akhir dari sekian banyak kebodohan sesaat, menjadi satu kebodohan berkepanjangan. Apa yang tidak membunuh saya, membuat saya lebih kuat. Apabila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka jangan balas dengan kebaikan, karena itu akan membuatnya malu. Maka tunjukkan kalau sesungguhnya dia telah melakukan hal yang benar kepadamu. Keuntungan dari punya ingatan buruk adalah orang bisa menikmati beberapa kali hal-hal bagus seperti pertama kali. Selalu ada hal-hal tak masuk akal dalam cinta. Namun anehnya, hal-hal tak masuk akal tadi selalu memiliki alasan pembenaran. Bila orang tak dapat bohong, tak berarti ia cinta kebenaran. Di gunung-gunung kenyataan Anda akan memanjat sia-sia. Mengapa? Untuk apa? Dengan apa? Kemana? Di mana? Bagaimana? Tidakkah terus bertahan hidup itu suatu ketololan? Ketika engkau membenci hal-hal yang menyenangkan dan sofa yang empuk, dan ketika ingin menjauh dari hal-hal yang lembek, disitulah asal-muasal kebajikanmu.
Lebih baik tidak tahu apa-apa, daripada tahu banyak hal tapi hanya setengah-setengah. Engkau harus membakar diri dalam apimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi baru jika engkau tidak menjadi abu terlebih dahulu? Baru-baru ini kudengar kata-kata ini darinya, Tuhan telah mati, karena belas kasihannya kepada manusia. Adalah ambisiku untuk mengatakan dalam 10 kalimat apa yang orang lain tulis dalam satu buku. Jangan percaya mereka yang berkoar terlalu banyak tentang betapa adilnya mereka. Sesungguhnya dalam jiwa mereka, tidak hanya madu yang tidak akan kau dapati. Kalian berkata kepadaku, wahai sahabatku, bahwa selera tidak bisa diperdebatkan. Tapi justru seluruh kehidupan adalah pertentangan antar selera. Manusia sama halnya dengan pohon. Semakin dia ingin naik, semakin banyak akar-akarnya yang berusaha masuk ke bawah, yakni ke dalam kegelapan, ke dalam kejahatan. Lebih mudah memperbaiki hati nurani yang buruk daripada mengatasi reputasi yang hancur. Tidak ada sesuatu pun yang pernah berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dibantu dengan semangat yang kuat. Jika Anda melihat jauh ke dalam jurang, jurang juga melihat ke dalam Anda. Saya lelah dengan kebijaksanaan saya, seperti lebah yang telah mengumpulkan terlalu banyak madu. Apa yang kita lakukan tidak pernah dipahami, tetapi selalu dipuji dan disalahkan. Harapan, sebenarnya, adalah yang terburuk dari kejahatan, karena meluasnya penderitaan manusia. Lapangan es yang licin adalah surga bagi mereka yang pandai berdansa. Tanpa musik, hidup akan menjadi kesalahan. Tapi, pikiran itu satu hal, sementara perbuatan adalah hal lain, dan pikiran tentang perbuatan adalah hal lainnya lagi. Roda sebab akibat tidak berputar di antara mereka. Terlalu jauh aku terbang ke masa depan, sebuah kengerian segera menyergapku. Kesenangan dalam melakukan kejahatan kecil, menghindarkan kita melakukan kejahatan besar. Sejarah hampir hanya tentang orang jahat yang kemudian dipuji. Kalian belum mencari diri kalian sendiri, lalu kalian menemukan diriku. Demikianlah yang terjadi pada semua orang yang percaya, karena itulah kepercayaan dan iman begitu kecil artinya. Ketika kalian menjadi keinginan dari kehendak yang satu, dan ketika perubahan kehendak itu kau sebut sebagai keharusan, disitulah asal-muasal kebajikanmu. Keyakinan adalah musuh yang lebih berbahaya bagi kebenaran daripada berbohong. Orang hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang mana seseorang dapat memberikan jawaban. Moralitas adalah naluri kelompok dalam individu. Seorang penulis yang baik tidak hanya memiliki semangat dirinya sendiri, tetapi juga semangat teman-temannya. Barang siapa yang tidak mampu memberi apa-apa, dia juga tidak bisa merasakan apa-apa.
Bukan karena marah, tetapi dengan tawa, Anda membunuh. Sahabat terbaik cenderung mendapatkan istri terbaik, karena pernikahan yang baik didasarkan pada bakat untuk persahabatan. Jangan sekali-kali berurusan dengan pengemis. Sesungguhnya, memberi kepada mereka hanya akan membawa kejengkelan semata, dan tidak memberi pun tetap akan membawa kejengkelan. Mengerjakan hal-hal hebat itu sulit, tapi memerintahkan hal-hal hebat lebih sulit lagi.